Di tahun ketiga pasca pandemi COVID-19, diperkirakan jumlah pemudik akan mengalami peningkatan, dikarenakan tidak adanya lagi pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Membeludaknya jumlah penumpang juga diperkirakan berpotensi besar terjadi di Pelabuhan Sri Bintang-Pura, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan Pelabuhan Sri Bintang-Pura merupakan salah satu titik krusial jalur keluar masuk masyarakat atau pemudik di Kota Tanjung Pinang. Lalu bagaimana persiapan arus mudik Lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Sri Bintang-Pura? Untuk itu sudah terhubung bersama saya Kepala Seksi Lalu Lintas Usaha Kepelabuhanan sekaligus Ketua Posko Arus Lalu Lintas, Ketua Posko Arus Mudik Idul Fitri tahun 2023, Imran. Selamat siang Pak Imran. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah baik. Oke Pak, berbeda dari tahun sebelumnya ya Pak, tahun ini PPKM sudah tidak diberlakukan lagi Pak oleh pemerintah. Nah, apakah ada kewajiban bagi penumpang di Pelabuhan Sri Bintang-Pura terhadap kebijakan vaksinasi Pak Imran? Iya, terima kasih. Khusus untuk tahun ini sesuai dengan arahan pusat, di mana kami sempat mengadakan rapat terkait pelaksanaan angkutan Lebaran ini di Jakarta. Sesuai dengan arahan Pak Menteri, tahun ini juga tidak ada pengetatan protokol kesehatan. Jadi tetap kita tidak akan melaksanakan protokol kesehatan, tapi bagi para penumpang yang merasa kurang sehat atau fisiknya kurang sehat, itu mungkin kami menghimbau untuk dari calon penumpang itu memakai masker. Sementara itu aja Pak, Bu, untuk pelaksanaan kalau pencegahan itu saja. Jika dibanding tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, untuk tren peningkatan jumlah pemudik di tahun ini seperti apa Pak? Apakah ada peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini? Iya, terima kasih. Khusus untuk tahun ini kami prediksikan ada peningkatan di tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita prediksikan ada kenaikan sekitar 47%, di mana total itu sekitar 263.000 sekian orang, dengan rincian perkiraan kami 133 orang naik dan 129 orang turun. Jadi totalnya semua ada sekitar 47% untuk tahun ini. 47% ini untuk seluruh Indonesia atau khusus di Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang saja nih Pak? Khusus di Tanjung Pinang saja, Sri Bintang-Pura. Berarti khusus untuk pemudik yang akan melintasi di Sri Bintang-Pura saja peningkatannya sebanyak 47%, Pak Imran? Iya, 47% perbandingan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Oke. Untuk itu Pak, 47% ini masyarakat yang melintas itu merupakan penumpang antar pulau di Kepri atau merupakan di luar Kepri nih Pak? Ini perkiraan, jadi dari 263 ini perkiraan kami 133 itu orang yang akan tolak atau berangkat melalui Pelabuhan Sri Bintang-Pura, baik itu yang domestik maupun internasional, dan 129 itu orang yang akan tiba di Pelabuhan Sri Bintang-Pura, baik itu domestik dan internasional. Perkiraan seperti itu kira-kira. Oke Pak. Nah, untuk prediksi lonjakan arus mudik sendiri diperkirakan dimulai dari tanggal berapa Pak? H- berapa Lebaran? Estimasi yang kami hitung itu arus puncak untuk mudik kami perkirakan sekitar tanggal 19 sampai tanggal 21. Artinya H-3 sudah mulai ada peningkatan untuk mudik sendiri. Dan untuk baliknya itu kami perkirakan tanggal 25, artinya H+3. Berarti H+ dan H- merupakan lonjakan arus mudik ya Pak? Iya. Nah, lalu untuk menunjang arus mudik nih, ada 47% peningkatan dari hari biasanya. Itu jumlah armadanya berapa Pak yang disiapkan untuk yang akan beroperasi pada arus mudik tersebut? Oke, untuk armada sendiri kita bagi dua kategori. Yang itu pertama
dari perusahaan pelayaran nasional itu diperkirakan sekitar 40 armada, dan untuk pelayaran rakyat itu ada 11 armada. Jadi totalnya semua ada 59 armada dengan kapasitas angkut yaitu sekitar 11.000 sekian. 11.000 sekian. Pak, dengan perkiraan jumlah yang meningkat, ini kan memang ada 59 armada yang siap beroperasi. Nah, apakah akan ada cadangan armada yang akan disiapkan oleh KSOP Kota Tanjung Pinang untuk mengantisipasi nih Pak, membludaknya penumpang? Iya, khususnya untuk operator kapal kami sudah menyampaikan satu terkait kesiapan armada mereka mulai dari armada cadangan, terus juga ada juga beberapa operator itu yang mengantisipasi dengan menambah jumlah trip, Ibu, di mana mungkin di hari-hari biasa mereka hanya mungkin sekitar 2 atau 3 trip, tetapi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini mereka bisa menambahkan trip lebih dari jumlah trip di hari normal. 59 kapal tadi Pak, mungkin bisa disampaikan kepada kami untuk rute perjalanannya ini ke wilayah mana saja Pak? Yang jelas kita bagi 2 kategori, ada yang internasional, ada yang domestik. Di internasional itu ke Singapura dan Malaysia, dan yang domestik itu sekitaran pulau-pulau yang ada di Kepri. Dan ada juga yang 1 sampai malah ke Dumai. Itu kapal Dumai Express. Hanya itu 1 yang keluar dari provinsi Kepri. Itu saja. Seperti yang sama-sama kita ketahui nih Pak, jumlah penumpang meningkat dengan cukup signifikan. Lalu mengenai keselamatan penumpang, bagaimana upaya antisipasi yang dilakukan KSOP Tanjung Pinang? Iya, untuk hal tersebut kami sudah mengantisipasi jauh-jauh hari dengan melakukan uji petik. Jadi uji petik ini adalah kita melaksanakan pemeriksaan terhadap kelayak lautan kapal tersebut dalam mengantisipasi kegiatan angkutan lebaran. Jadi jauh-jauh hari kita sudah melakukan kegiatan uji petik tersebut. Uji petik itu adalah kita melakukan pengawasan terhadap kelayak lautan kapal tersebut. Itu saja. Pak, selain uji kelayakan, tapi kan yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya itu adalah over capacity. Jadi penumpang yang over kapasitas. Nah, lalu menyikapi hal ini seperti apa, Pak? Iya. Khusus untuk angkutan lebaran ini, kami memang tegaskan dan kami tekankan untuk mengangkut sesuai kapasitas angkut kapal tersebut. Kami tidak mentolerir untuk kapal-kapal yang memang mengangkut melebihi kapasitas. Jadi saat kita menerbitkan SPB, itu tetap kita tegaskan dan kita tekankan kepada operator tidak pernah mengangkut melebihi kapasitas angkut kapal tersebut. Berarti upaya antisipasinya adalah penegasan terhadap operator kapal ya Pak? Iya. Untuk prediksi cuaca berdasarkan informasi yang mungkin Bapak himpun selama arus mudik seperti apa Pak? Iya, sebelumnya kami sudah rapat dengan instansi terkait mulai dari BMKG dan instansi lainnya dalam pelaksanaan angkutan lebaran ini sesuai dengan laporan yang kami dapat dari BMKB. Selama Anglep ini cuaca diprediksikan masih bersahabat, Bu. Dalam arti kata untuk kondisi ombak dan gelombang di sekitaran Pulau Kepri ini masih sekitar relatif aman, yaitu sekitar 0,5 meter sampai 1 meter, itu saja. Berarti ombak di 1 sampai 3 meter itu masih dalam aman atau seperti apa, Pak? 0,5 sampai 1 meter, Bu. Oh, 0,5 sampai 1 meter. Iya. Pak, selain juga mengenai keamanan, antisipasi, juga ada mengenai informasi. Nah, informasi di masyarakat mengenai arus mudik, lalu juga terkait mudik, ini mungkin bisa didapatkan informasinya di mana, Pak? Mengenai tiket kapal, lalu juga rute. Apakah mungkin KSOP menyediakan layanan informasi? Untuk layanan informasi, mungkin seperti biasanya, tetap informasi ini disediakan di tiap-tiap operator kapal, di mana ada juga beberapa operator itu yang sudah menjual tiket secara online. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi
tiket dan kapasitas yang masih tersedia langsung ke operator kapal masing-masing, Ibu. Itu saja. Kalau dari informasi yang Bapak himpun dari operator-operator kapal tersebut, untuk saat ini kapasitas tiket yang tersedia itu masih berapa banyak, Pak? Berapa persen? Ya, yang jelas setelah berapa hari pelaksanaan posko ini kami masih melihat penumpang masih relatif belum ada kenaikan yang signifikan, Ibu. Jadi dalam arti kata masih banyak mungkin atau masih tersedia tiket-tiket bagi calon penumpang yang akan berangkat untuk sampai saat ini, Bu. Untuk pembelian tiket bisa beli on the spot atau hanya tersedia di online atau mungkin tersedia dua cara, Pak? Selama ini yang saya lihat masih ada dua cara, Bu. Ada yang bisa beli online, ada yang bisa langsung ke kantor operatornya masing-masing. Nah, Pak, untuk menciptakan mudik yang aman dan juga membuat masyarakat menjadi merasa nyaman, ini bagaimana, Pak, koordinasi dan kolaborasi pihak KSOP dan juga pihak terkait? Ya, yang jelas dari kami menyarankan kepada calon penumpang agar bisa memastikan mendapatkan tiket sebelum masuk ke pelabuhan Sri Bintang-Pura. Jadi jangan sampai Anda calon penumpang ini belum memiliki tiket, tapi memaksakan untuk masuk ke pelabuhan Sri Bintang-Pura sehingga nanti dikhawatirkan calon penumpang ini tidak tersedia tiket lagi untuk calon penumpang sehingga tidak terangkutlah calon penumpang ini untuk bisa mudik dengan kapal. Jadi saran dari kami pastikan jauh-jauh hari sudah membeli tiket untuk memastikan bisa berangkat di hari yang kita tentukan. Dari itu saja. Nah, untuk menutup segmen kita nih, apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang terutama bagi pemudik? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, pastikan jauh-jauh hari kita sudah membeli tiket, terus jangan memaksakan diri kalau memang tidak membeli tiket untuk tetap berangkat, karena tetap yang sudah saya sampaikan kami tegaskan, kami hanya memberangkatkan kapal sesuai dengan kapasitas yang ada. Jadi kalau memang kapasitas sudah terpenuhi, otomatis tiket tidak akan terjual lagi. Jadi jangan sampai calon penumpang ke pelabuhan tapi tidak memiliki tiket, ya yang jelas tidak akan terangkut, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Imran telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi pemirsa. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya. Ya, terima kasih. Baik.